Halo Jebret Tim, Valentino Jebret Simanjuntak, CEO Jebret Media. Kali ini programnya apa juga gua nggak tahu nih ditentukannya ini programnya apa, tapi lagi pengen nyobain mic baru yang udah dipakai beberapa episode sama teman-teman yang ada di DPI, kemudian juga dari PBI Na Channel udah dipakai sama siapa lagi nih? Baru dua ya. Jadi di Jebret Talk sama di bukan dong, Jebret Talk sama Reaction belum ya? Belum pakai. Jadi kalau dibilang kita mengadaptasi dari beberapa akun lain, YouTube lain, ya ada benernya juga karena kita punya kendala setiap pakai yang clip on itu ada problem kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya mic yang baru ini bisa lebih meningkatkan audio yang kalian sering komentari di dalam konten-konten yang ada di Jebret Media. Nah, karena gue mau ngetes mic ini, jadi sebenarnya gue juga nggak tahu mau ngomongin konten apa ya. Tapi gue lihat tadi pagi tuh si Neymar kan cedera ya, cedera ACL, dia harus istirahat lagi katanya, operasi 9 bulan. Kemudian juga yang kedua adalah dia baru aja recovery dari cedera, main di klubnya tuh yang di Arab, kemudian sekarang cedera lagi waktu membela tim Brazil. Ada dua yang menjadi pertanyaan dalam pemikiran gua saat baca berita tentang Neymar tersebut. Yang pertama adalah memang ini kayaknya juga menjadi jawaban kenapa Neymar itu tidak akan pernah bisa mengejar Messi maupun juga Ronaldo sebagai GOAT, sebagai greatest of all time. Nah, sebelum gua masuk lagi kenapa itu bisa menjadi kesimpulan gua, jangan lupa kita juga punya The Juara di mana ada gold match yang menjadi partai puncak, yaitu saudara Raffi Ahmad yang akan berhadapan dengan saudara Taufik Hidayat. Nanti di tanggal 29 November, tunggu aja kalau yang udah pada nungguin tiketnya. Tapi kalian bisa menikmati konten-konten yang selama pre-event ini kita buat terus di sosmed kita maupun juga di YouTube kita. Jadi teman-teman bisa kasih komentar, teman-teman bisa kasih masukan maupun juga lain-lainnya dalam The Juara ini. The Juara juga udah punya akun sendiri namanya THE The Juara. Dan kalau masih ada yang bertanya kenapa The Juara itu dibikin, karena kita juga udah punya IP yang namanya Juara Bicara. Dan kita akan juga bikin sekarang menjadi dalam tanda kutip promotor di pertandingan-pertandingan olahraga. Kita mulai dengan Celebrity Athlete Match atau Ex Athlete Match The Juara. Jadi nanti ke depan selain tenis kita akan ada The Juara lainnya. Namun The Juara ini spesial karena TH dan RA-nya gede di The Juara. Ini karena pertandingan God Match-nya adalah partai puncaknya adalah pertandingan antara Taufik Hidayat TH inisialnya dan RA Raffi Ahmad di belakangnya. Satunya juara Celebrity Match untuk tenis, satunya memang juara bulu tangkis, pemenang Olimpiade dan juga lain-lain. Tapi dia juga pandai juga bermain tenis. Jadi tungguin, lihat, dan juga buat teman-teman sponsor yang juga menyaksikan, kita masih open untuk join kolaborasi bersama dengan kami. Begitupun juga dengan teman-teman media partner. Balik lagi, kenapa tidak akan menjadi GOAT seorang Neymar setelah melihat cederanya? Jangan salah dulu nih buat para pendukung Brazil seperti Gita Suwondo, kemudian juga para pendukungnya Neymar. Kalau gue malah nggak berempati dengan cederanya. Tentu saja gue berempati dengan cederanya karena ini dalam postingan dia juga kayaknya dia mengalami satu mental health sih enggak, tapi dia drop banget kan. Kalau lihat postingannya kan dia menyatakan bahwa sebuah pukulan yang berat, baru juga recovery 4 bulan, main cedera lagi harus 9 bulan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kenapa ini menjadi satu pemikiran gue tadi. Oh, ini memang menjadi pembeda ya antara dia dengan Ronaldo sama Messi. Kenapa demikian? Nah, yang pertama, kalau kita lihat sepanjang karirnya Ronaldo sama Messi, mereka memang manusia-manusia yang selain talenta diberikan satu konsistensi dalam kerja keras dan juga treatment terhadap
kondisi dari fisiknya sehingga kita jarang untuk mendengar atau melihat Messi maupun Ronaldo itu mengalami cedera yang satu berkepanjangan ataupun juga yang berulang. Messi punya masalah waktu dia kecil, tapi kemudian dia akhirnya bisa menjadi dia kemudian bisa menjadi kayaknya penggemarnya Neymar nih. Udah pada kesel kali gue ngomong apa ya. Jadi ini don't wait for opportunity, create it gitu. Jadi jangan tunggu kesempatan tapi ciptakan. Nah ini luar biasa memang ini. Sepanjang acara kalau yang lain-lain tuh nggak ada kejadian begini, malah pas gua ada kejadian kayak begini dan gua paling males untuk retake. Jadi nggak ada retake-retakean udah. Nah ini namanya Anggi. Dia sekarang kita angkat jadi produser acara terbaru kita di YouTube atau nanti di Spotify, gua nggak tahu nanti jadinya apa. Tapi akan ada program terbaru ya yang isinya adalah para staf sus Jebret Media. Jadi mungkin ini memang udah dia setting supaya dia muncul dan gua perkenalkan ya. Jadi udahlah biarkan saja itu miring, udah biarin aja dah ya. Karena gue udah lupa tadi sampai mana omongan gua. Messi pernah cedera, apalagi waktu kecil dia punya masalah genetik, tapi kemudian dia bisa jadi seperti sekarang. Pernah cedera juga yang sampai nangis ditarik keluar waktu era Frank Rijkaard. Ya terakhir kemarin juga dia cedera pada saat di Miami, Inter Miami kan. Tapi sekarang dia sudah main lagi di Argentina. Ronaldo kita lihat lebih jarang lagi mengalami cedera. Gue yakin memang itu semua tergantung orangnya ya. Jadi bukan berarti Neymar ini pengen cedera, tentu dia enggak. Tetapi paling tidak dari bagaimana dia memperkuat struktur ototnya, bagaimana dia memang dalam pola latihannya, bagaimana dari gaya hidupnya, bagaimana dari treatment untuk bisa menjaga konsistensi dalam tubuhnya, menurut gue itu berpengaruh. Dan itu satu perbedaan yang Neymar itu biar aja dah. Itu perbedaan yang Neymar itu saat ini alami, tetapi berbeda dengan Ronaldo dan juga Lionel Messi. Udah biarin aja ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua menurut gua yang membuat Neymar tidak akan bisa menjadi GOAT seperti Ronaldo dan juga seperti Messi. Kalau Ronaldo dan Messi selalu creating the wave. Jadi kita bicara marketing sedikit. Tapi kalau Neymar itu dia surfing the wave. Jadi kalau Ronaldo sama Messi dia selalu yang menciptakan ombak yang ada, menciptakan satu yang viral, suatu yang pertama kali dibuat yang membuat ramai orang. Itu tipikalnya Ronaldo dan Messi. Sementara Neymar biasanya kecenderungannya dia ombaknya udah tercipta, nah dia ikut surfing di sana. Ya kita bisa melihat dari perjalanan karir mereka bertiga ya. Ronaldo mulai dari United yang bisa dibilang termasuk awalnya dari situ kan dia selalu dapat menciptakan sensasi dan prestasi secara bersamaan. Pindah ke Real Madrid, di Real Madrid kalian bisa lihat sendiri bagaimana secara statistik data lagi-lagi dia menjadi GOAT yang ada di sana. Padahal kita tahu Ronaldo juga terkenal dengan Madrid terkenal dengan pemain-pemain yang penuh dengan bintang. Kemudian dia pindah ke Italia dan kita lihat bagaimana Liga Italia juga dia taklukkan dengan menjadi top skor. Dia meninggalkan Juve juga turun, lagi-lagi dia bisa menaklukkan keadaan di sana. Sampai akhirnya memang dia takluk juga ketika dia balik lagi ke United, namun sekarang dia dia pergi ke Arab. Dan kita udah bisa lihat dampak yang terjadi di Arab setelah dia main. Luar biasa pemberitaan kepada sepak bola Arab. Kemudian diikuti oleh hijrahnya pemain-pemain dari Eropa yang pindah ke Liga Arab. Termasuk yang gue bilang tadi, sudah dibuat oleh Ronaldo ombaknya, Neymar ikut ditawarin dan dia ikut menikmati untuk merasakan bermain di Liga Arab dengan kemasyuran dan dengan semua harga dan ridersnya Neymar yang luar biasa. Lionel Messi ya kalian nggak usah bertanya lagi ya, kita lihat bagaimana dia di Barcelona dan terbukti saat dia ke PSG juga Barcelonanya sangat berbeda sekali.
Di PSG memang dia akhirnya lebih banyak masalah internal kelihatannya, tapi kemudian dia bisa menaklukkan Piala Dunia di Argentina. Dan dia ke Amerika juga gue udah pernah bahas dengan wholeheartedly, dia selama dia main Inter Miami nggak pernah kalah. Ketika dia mulai cedera akhirnya mulai kalahan, nggak lolos ke playoff dan sempat kalah di final di US Open waktu itu. Dampak seorang Messi creating the wave juga. Sekarang Liga Amerika kalau ada Messi itu tiketnya bisa naik 150 sampai 100 kali lipat. Kemudian juga sold out terus, keberadaannya juga selalu menjadi bahan pemberitaan. Dan gue dengar sekarang juga ratusan perusahaan di sana tuh yang cuma sekedar pengen makan siang bareng, makan malam, terus kemudian mendapatkan kesempatan untuk sekali dia posting dan lain sebagainya, itu setiap hari ratusan bahkan sampai ribuan request atau permintaan seperti itu. Tinggal nanti kita tunggu apakah memang juga Liga Amerika semakin diminati dan juga dibanjiri oleh pemain-pemain yang akan bermain di sana. Tapi itu menurut gue yang juga menjadi pembeda dengan Neymar. Waktu itu main di Barcelona sudah ada di bawah bayang-bayang Messi. Dia pindah ke PSG tapi juga tidak menjadi seseorang yang jadi dewa di PSG. Masih ada Mbappe dan kemudian juga Messi juga akhirnya ada di sana. Di Brazil ya memang dia dianggap nomor satu, tapi kita juga bisa lihat tidaklah seperti dewa seperti kita kalau melihat Portugal ke Ronaldo dan juga Messi di Argentina. Dan terakhir ya di Arab kita lihat akhirnya dia memang berhasil mencetak gol, tapi sudah mulai ada kegaduhan kan, dia dengan pelatihnya katanya tidak cocok dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut gue menjadi poin kedua, di mana dia tidak bisa menciptakan ombaknya, sementara kalau menjadi seorang GOAT dia yang harus bisa menciptakan ombaknya. Dan lo bisa lihat juga dalam atlet-atlet lain ataupun juga figur-figur lain, siapakah yang menciptakan wave dan siapakah yang akhirnya menikmati wave-nya. Mungkin kalian juga bisa membandingkan dengan YouTube lain ya. Siapakah yang memang kreatif untuk membuat acara-acara dengan originalitas, dengan konsep yang berani untuk memulai yang baru. Mana yang akhirnya juga akun-akun YouTube lain yang tinggal menikmati, tinggal nyamain set studionya ya, tinggal panggil pengisi acara yang sama gitu ya, tinggal ngomongin hal yang sama. Itu juga salah nggak? Nggak ada yang salah, tapi itu yang menjadi pembeda between leader and followers, between creating the wave sama surfing the wave. Jadi itu juga menjadi poin yang menurut gua menjadi pembeda, menjadikan Neymar tidak bisa akan jadi good. Dan yang ketiga terakhir menurut gua adalah Neymar itu pengen jadi sosok seperti David Beckham. Menurut gua dia pengen jadi pebisnis, dia pengen jadi selebriti, juga jadi selebriti footballer. Beckham akhirnya at the end dia memang tidak pernah menjadi GOAT sepak bola masalahnya. Dia selalu dikenal sebagai pemain yang oke lah secara penampilan. Terus dia juga kalau pindah ke tiap klub oke untuk memberikan keuntungan bagi klub, tapi dia memang tidak pernah dianggap sebagai GOAT gitu loh. Positioning dia adalah sebagai pemain yang penuh dengan karisma, yang bisa mendatangkan keuntungan bagi klub dengan kemampuan berjualannya. Dan akhirnya dia buktikan sampai dengan sekarang, bahkan dia memiliki klub dan lain sebagainya, sudah muncul di Netflix juga. Itulah seorang Beckham. Neymar menurut gua antara mau jadi seperti Beckham, menjadi influencer dalam hal lifestyle, terus juga pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan selebriti di luar sepak bola, itu pun menurut gua nanggung. Sementara dia harusnya kan jadi GOAT karena dia jadi pemain yang luar biasa di Brazil. Tapi dia juga akhirnya tidak mempositioningkan diri dia sebagai memang orang yang bisa dapat penghasilan lain karena murni kemampuan di sepak bolanya. Nah kalau lihat Messi sama Ronaldo tuh benar-benar memang fokusnya kalau lihat tuh bola. Jarang kita dengar, kita lihat mereka pergi ke live music ya kan. Nah, kalau gue mau pergi ke live music kan gue bukan pemain bola. Jarang dia pergi dugem, jarang dia foya-foya, paling saat perayaan-perayaan tertentu aja. Tapi kan kalau Neymar lo lihat dikit-dikit kan dia memang selalu sama teman-temannya, sama circle-nya. Memang hidupnya penuh dengan glamour gitu, dengan selebritis lifestyle-nya.
Sehingga dia menjadi celebrity footballer. Kalau sementara kalau misalnya si Messi sama Ronaldo tetap footballer yang akhirnya membawa dia ke area selebriti itu karena sepak bolanya. Dan itu udah banyak contoh ya. Jadi kalau semua orang pengen jadi David Beckham, jangan salah dengan film Netflix itu. Mungkin hanya 10 dari 90 orang yang mencoba untuk bisa seperti dia survive sampai akhir. Yang ada adalah sisanya tuh bangkrut hidupnya setelah dia kaya raya, pengen gaya kayak David Beckham, tapi nggak bisa mengelola dengan benar, nggak bisa punya proyeksi dengan benar. Dan itu yang menjadi tadi aja tuh gue lagi di jalan gue kepikiran kayaknya itu ya pantesan Neymar mentok-mentok juga ya. Nah tinggal nanti apakah misalnya seperti Mbappe, Haaland ya bagaimana mereka akan ke depannya kita akan lihat aja. Yang jelas memang sangat sulit untuk bisa menemukan sosok yang bisa dibilang seperti Ronaldo dan Messi di era nanti maupun di era belakang. Ya kalau lihat juga Maradona sama Pele kan sebenarnya nggak head to head banget. Tapi memang kalau Messi sama Ronaldo tuh head to head banget. Lu terserah mau fans Ronaldo, lu terserah lu mau fans Messi. Tapi di episode yang ini gue cuma mau bilang mereka dua contoh pesepak bola ataupun juga figur manusia yang bisa lu ambil contoh baiknya. Kalau lu memang gayanya selalu anak rumahan, kalem dan lain sebagainya yaitu Messi. Lu pilih memang orang yang memang tetap bergaya, kerja keras, tampil tapi berprestasi yaitu Ronaldo. Jadi kalau yang Neymar menurut gua ya opsi selanjutnya lah ya jadi tetap seperti Ronaldo dan juga Messi. Oke, kira-kira gambarannya gua mau kasih 3 hal tadi aja buat ke teman-teman semua. Nah, selanjutnya nanti gue pengen ngomongin terus bagaimana dampak kontrak Neymar kalau cedera seperti ini. Dia baru main berapa kali gitu. Terus sekarang udah cedera. Apakah klub akan tetap menanggung? Apakah klub sebaiknya menanggung jika memang ada di kontrak? Maksud gue menanggung tetap digaji dan lain sebagainya. Ataukah akan ada kebijakan sehingga ya Neymar nggak bisa dapat semua yang dia sudah setujui di awal termasuk segala ridersnya. Tapi nanti aja kita sudahi dulu dan kita perbaiki dulu si papan ini. Sekali lagi guys thank you. Jangan lupa untuk God Match di The Juara tanggal 29 November. Tungguin aja pengumuman tiketnya. Nanti kita juga ada aktivasi-aktivasi yang ngajak kalian untuk berpartisipasi dan juga nanti ada hadiah-hadiah mungkin tiket dan lain sebagainya. Oke nanti kita akan lanjut lagi di episode berikutnya bersama dengan Valentino Jebret Simanjuntak. Thank you semua.